Mendengar nama Morgan, tentu saja Marco terkejut. Siapa yang tidak mengenal Tuan Morgan? Pengusaha kaya raya yang kini sedang mempunyai bisnis di segala bidang. Tapi di detik berikutnya laki-laki itu sudah kembali menetralkan rasa terkejutnya. Bahkan lelaki itu tersenyum miring saat menatap Nyonya Asti. Anda tidak perlu berhalusinasi, Nyonya. Apa mungkin istri Tuan Morgan datang ke persidangan wanita rendahan seperti Dania itu? Dia itu hanya wanita murahan yang demi mendapatkan dukungan rela tidur dengan pengacaranya, ucap Marco sambil menatap ke arah Dania dan juga Faris bergantian. Sebuah tamparan kembali mendarat di pipi Marco, tapi kali ini tidak dari Nyonya Asti melainkan dari tangan Dania. Wanita itu tidak lagi bisa mengendalikan emosinya saat dia mendengar laki-laki itu menghina dirinya di depan semua orang. Jaga mulutmu laki-laki busuk, bentak Dania. Entah dapat kekuatan dari mana dia saat ini. Dia terlihat begitu marah pada Marco. Bahkan Faris sampai kaget dan memvideokan aksi Dania yang menampar Marco tadi. Faris ingin mengirimkannya pada David yang hari ini tidak bisa hadir ke persidangan karena takut memperkeruh suasana. Berani sekali kamu menamparku. Apa kamu kira dua orang sialan ini bisa menyelamatkanmu dariku? Apa kamu merasa sudah hebat setelah bisa keluar dari rumah Cordell Alex? Ucap Marco. Ya, tentu saja aku bangga. Bukankah itu berarti kalau kamu sudah gagal untuk menjadikan aku seorang pelajar selamanya di sana? Bagaimana rasanya? Sakit hati ya? Saat aku bisa seperti sekarang ini? Ucap Dania seolah sedang memancing amarah Marco. Sakit hati? Apa kamu tidak salah? Bahkan aku tidak peduli denganmu dari dulu. Mau kamu mati juga, aku tidak pernah peduli denganmu. Yang jelas, aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Dan itu adalah kemenangan buatku. Ucap Marco dengan senyuman kemenangan di bibirnya. Kamu pikir dengan merampas tanah itu dariku kamu bisa menang? Bahkan itu membuktikan kalau kamu itu lebih miskin dan rendahan dariku. Ucap Dania semakin memancing emosi Marco. Apa maksudmu bilang aku miskin dan rendahan? Aku adalah pengusaha terkenal, jadi mana mungkin aku miskin dan juga rendahan? Ucap Marco menyombongkan dirinya. Apa orang kaya itu meminta sumbangan dari orang miskin? Apa orang sukses itu meminta sedekah dari manusia rendahan? Tanya Dania sinis. Kurang ajar. Siapa yang kamu bilang meminta sumbangan dan sedekah? Dasar wanita rendahan tidak waras. Ucap Marco emosi. Lalu, tanah yang kamu rampas itu akan menjadi sedekahku kepadamu jika kamu mau menerima dan tidak mengembalikannya. Dan pernikahanmu dengan Loli adalah sumbanganku. Karena harusnya kalian juga aku laporkan karena menikah tanpa sepengetahuanku. Ucap Dania sambil melirik ke arah Loli yang sedari tadi hanya diam tidak bersuara. Dasar wanita kurang ajar. Marco mengangkat tangannya hendak menampar Dania, tapi sebuah tangan laki-laki berupaya menangkap tangan Marco. Jangan pernah berani menyentuhnya. Kalau tidak, kamu akan berhadapan denganku. Ucap laki-laki itu sambil menatap Marco tajam. Ayah, panggil Faris. Ya, lelaki yang mencekal tangan Marco adalah Surya Pratama, ayahnya Faris dan gadis. Tuan Surya? Ucap Marco terlihat gugup. Marco tidak percaya jika Dania akan dikelilingi oleh para pengusaha terkenal. Ya, ini aku, kenapa? Kamu tidak suka kalau aku ikut campur dengan urusanmu? Ucap Surya mendelik tajam. Marco terdiam, dia tidak berani menjawab. Bagaimana bisa dia berani menjawab? Surya Pratama adalah pemegang saham 20% di perusahaan Marco. Nyonya Asti menatap Marco. Wanita itu terlihat puas melihat Marco terlihat ketakutan seperti itu. Kenapa kamu bisa ada di sini, Kak? Tanya Nyonya Asti. Aku baru aja mendengar kalau kamu datang ke Indonesia karena ada urusan penting. Dan aku ingin sekali bertanya tentang urusan penting itu dan mendengarkannya dari mulutmu sendiri. Tahu sendiri kalau dari Mirna, kadang suka dibumbui dengan ramah. Ucap Surya sambil tergagap. Marco kembali harus merasa sesak
Saat melihat Nyonya Asti yang tadi dia hina, terlihat begitu akrab dengan Surya pertama. Nyonya Asti yang melihat kekhawatiran di wajah Marco pun segera mendekati laki-laki itu. "Kenapa wajahmu? Apa sekarang kamu mulai panik?" ejek Nyonya Asti. Sumpah demi apapun rasanya Marco ingin sekali melempar wanita yang ada di hadapan itu ke sungai Amazon. Tapi kenyataannya, jangankan untuk melempar wanita itu ke sungai Amazon, menjawab pertanyaannya pun Marco tidak mampu. Dia hanya bisa diam lalu segera pamit ke Surya dengan wajah yang merah padam, menahan malu. Sepeninggal Marco, Dania dan sekutunya pun beranjak meninggalkan tempat itu. Mereka menuju ke sebuah rumah makan yang tidak jauh dari tempat itu. Ada banyak hal yang ingin Surya Pratama bicarakan. Mereka semua sudah menikmati makanan yang mereka pesan, dan sesekali Nyonya Asti menambahkan makanan ke atas piring Dania. Dan tentu saja itu membuat Faris menjadi heran. Pengacara muda itu terus menatap wajah Dania dan juga tantenya bergantian. Lelaki itu pun mengerutkan keningnya saat menemukan adanya kemiripan di antara keduanya. "Apa tante dulu pernah punya anak?" tanya Faris tiba-tiba. Nyonya Asti pun terpatuk. Dia tersedak makanan yang sedang dia kunyah setelah mendengar apa yang ditanyakan oleh keponakannya. "Minum, Nyonya." Dengan cepatan dia menyodorkan air minum ke arah Nyonya Asti. "Lagian kamu ini ada aja sih, Riz. Orang lagi makan malah dikasih pertanyaan yang aneh-aneh." Omel Surya, lelaki itu menggelengkan kepalanya pelan, memberikan isyarat pada anaknya untuk tidak menanyakan itu sekarang. Faris mengangguk. Dia mencoba mengikuti isyarat yang diberikan ayahnya. Walau sebenarnya jiwa keponya sedang meronta-ronta. "Setelah makan, lebih baik kamu antarannya pulang. Bapak dan tantemu masih ada urusan," ucap Surya. Faris mengangguk. Dia selalu tidak bisa membantah apa yang diperintahkan oleh papanya itu. Walau sebenarnya dia masih ingin di situ bersama ayahnya agar dia bisa tahu pertanyaan apa yang akan ayahnya tanyakan pada tantenya itu. Dan ia segera berpamitan pada dua orang yang ada di hadapannya itu. Kemudian Faris pun segera mengantarkan Dania pulang ke rumahnya. Sementara itu Surya dan Asti masih duduk bersama. "Apa dia putrimu dengan Handoko?" tanya Surya tanpa basa-basi. Nyonya Asti terdiam. Dia tidak bisa menjawab apapun. Dia kembali teringat dosa yang sudah dia lakukan pada laki-laki itu. Dan perlahan air mata wanita parubaya itu turun mengenangi pipinya. Dia kembali teringat akan seorang anak perempuan kecil yang berumur 2 tahun menangisi dirinya yang akan pergi. Tapi saat itu dia begitu tega meninggalkan anak itu hanya karena dia tidak tahan hidup miskin. "Apa benar dia putrimu, Asti?" Surya kembali mengulangi pertanyaannya karena Nyonya Asti hanya diam dan melapor. "Belum pasti, Mas. Makanya aku ingin memastikannya lewat tes DNA," ucap Nyonya Asti. Surya menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Tapi kemudian wajah laki-laki parubaya itu terlihat tegang. "Apa Morgan tahu tentang masalah ini?" tanya Surya terlihat sangat serius. "Dia tahu, bahkan orang tuanya juga tahu," ucap Nyonya Asti. Surya terlihat semakin tegang saat mendengar apa yang dikatakan oleh adik iparnya itu. Dia bukan tidak tahu bagaimana sifat keluarga Morgan terhadap Asti. Surya juga tahu jika selama ini mertua Asti menyuruh Morgan untuk menikah lagi. "Kamu harus lebih menjaga dia jika benar dia adalah putrimu. Aku yakin semuanya akan jadi memburuk setelah ini. Jadi aku sarankan kamu harus lebih berhati-hati," ucap Surya. Nyonya Asti menatap kakak iparnya itu dengan tatapan bingung. Lelaki di hadapannya itu terlihat begitu khawatir. Entah apa alasannya, dia pun tidak tahu. "Kenapa kamu terlihat khawatir, Mas?" tanya Nyonya Asti. "Aku mengkhawatirkan kamu dan juga putrimu, karena perjalanan kalian ke depannya akan banyak rintangan," ucap Surya. Nyonya Asti terlihat bingung dengan apa yang diucapkan oleh kakak iparnya itu. Dari dulu, memang dia lebih dekat dengan kakak iparnya daripada dengan kakaknya sendiri. Bahkan dulu Nyonya Mirna pernah menuduh dia berselingkuh dengan Surya. Padahal kenyataannya Asti dan Surya tidak pernah melakukan apapun yang di luar batas. Cuma memang Surya lebih membela Asti karena sikap istrinya yang suka berlebihan. Apapun selalu ditanggapi dengan serius dan emosi. "Apa ada yang mau sembunyikan dariku?" tanya Asti.
Tidak, aku hanya menduga. Karena sifat mertuamu itu keras. Makanya aku bilang kalau perjuangan kalian akan sulit. Ucap Surya. Sebenarnya bukan itu alasannya. Tapi lelaki itu tidak mau membuat adik iparnya itu khawatir. Apalagi ini menyangkut dengan kehidupan rumah tangga adik iparnya. Tentu saja, dia harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, terima kasih Mas. Tapi, apakah Mirna tahu kalau Mas menemuiku? Tanya Nyonya Asti. Tentu saja tidak. Kalau dia tahu, tentu dia akan ikut dan membuat suasana menjadi panas kayak di padang pasir. Ucap Surya sambil terkekeh. Lelaki itu tidak bermaksud menghina istrinya. Tapi dia tahu kalau sampai istrinya itu tahu kalau dia bertemu dengan Mirna dan hanya berdua, pasti gempar dunia persilatan. Istrinya itu pasti mencak-mencak tidak jelas. Ya, kemarin pun aku udah berdebat dengannya. Dan kalau sampai dia tahu kalau kita sudah bertemu, dia pasti sangat marah padaku. Ucapnya Asti. Apalagi dia saat ini sedang khawatir dengan musibah yang menimpa gadis. Ucapnya Asti. Wajah Surya semakin mendung mendengar apa yang diucapkan oleh adik iparnya. Dia mengingat nasib putri kesayangannya. Dia berpikir mana ada laki-laki yang mau menerima gadis dengan keadaan yang sekarang. Apalagi anaknya itu sangatlah pemilih. Bahkan dia cenderung tidak mau dekat dengan laki-laki lain selain David. Aku gak tahu harus gimana, walaupun Paris bisa menemukan pelakunya, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa masa depan gadis sudah hancur. Surya dengan wajah yang murung. Ya Mas, tapi setidaknya laki-laki itu akan dihukum dan tidak melakukannya kepada wanita lain di luar sana. Ucapnya Asti. Tapi aku lumayan lega, karena gadis tidak terlalu terlihat sedih hari ini. Kelihatannya moodnya sedang bagus, dan aku tidak tahu itu karena apa. Ucap Surya. Nyonya Asri terdiam, ingin rasanya dia bercerita soal kakaknya yang ingin menjauhkan Dania dengan David. Tapi itu pun dia urungkan, karena dia tidak mau membuat laki-laki yang ada di hadapannya itu semakin marah pada kakaknya. Baguslah kalau begitu, jadi semuanya akan kembali baik-baik aja. Ucapnya Nyonya Asti. Ya, mudah-mudahan. Ucap Surya sambil tersenyum pada adik iparnya itu. Oh, jadi kalian bertemu diam-diam? Sebuah suara menggema di telinga Surya dan juga Nyonya Asti. Mereka berdua lalu menoleh ke arah sumber suara, dan mereka berdua panik saat melihat hanya Mirna menatap ke arah mereka berdua dengan tatapan penuh kemarahan. Jadi seperti ini kelakuan kalian di belakangku selama ini? Teriak Nyonya Mirna penuh amarah. Semua pengunjung restoran itu pun menoleh ke arah meja yang tadi ditempati oleh Surya dan Nyonya Asti. Kamu ini apa-apaan sih, Ma? Malu tahu. Jangan teriak-teriak seperti itu. Lihat, semua orang melihat kita. Ucap Surya. Lelaki itu tentu saja sangat malu karena semua orang melihat ke arah mereka. Biarkan aja. Biarkan semuanya tahu kelakuan Surya Pratama dengan Nyonya Morgan Hadikusuma. Mereka hanya dua orang munafik yang tidak tahu malu. Nyonya Mirna malah semakin meninggikan suaranya. Melihat istrinya yang ngeyel, Surya pun menyeretnya untuk keluar dari tempat itu. Nyonya Asti pun mengikuti kakaknya dari belakang, disertai pandangan semua orang yang melihat ke arahnya dengan tatapan sinis. Nyonya Asti yakin jika semuanya pasti mengira kalau dia adalah pelakor.